berada di atas. Cuman kenapa H2O itu berada di daerah oksigen gitu ya. Jadi kalau saya menggambarkan komposisi udara gitu, komposisi atmosfer atau komposisi udara. Jadi misalkan, oke lah ini kita anggap sebagai permukaan bumi. Kemudian separuh gitu, ambil separuh. Kemudian ini langit gitu ya. Maka kita tahu sebenarnya komposisinya itu ini terus gitu ya, ke atas. Di sini 70% itu adalah hidrogen. Kemudian di sini sekitar 28% itu adalah oksigen. Kemudian gas-gas yang lain itu contohnya ada di sini gitu ya. Contohnya yang paling sering misalkan kami sebutkan ada CO2. CO2 ini hasil pembakaran. Ini di atas ini ada O3, ozon. Ozon. Ini semua bentuknya gas. Semua bentuknya. Sehingga kalau kita lihat gambar tadi itu molekul oksigen, molekul gas itu tidak beraturan, maka sebenarnya di sini itu kita hidup di sini itu ini molekul O2, kemudian di sini ada juga molekul H2O. Nah, kalau tadi saya sebutkan bahwa atmosfer itu terbedakan berdasarkan kerapatan atau densitas. O2 ini 32 MR-nya. Nitrogen 28. Sedangkan ozon itu ada 14 densitasnya, kerapatannya berdasarkan MR, massa molekul. Jadi kalau dicek di sini, maka wajar bahwa oksigen itu di bawah nitrogen. Jadi memang di bawah. CO2 itu sekitar 44. Di sini H2O itu 18. Cuma dalam pembentukan atmosfer itu komponen utama di atmosfer itu hanya ini oksigen dan nitrogen. Ini yang bermanfaat buat ini. Di sini lain. Di sini. Padat. Ada padat, ada cair. Ini padat. Padat. Kemudian ada juga cair. H2O kenapa 18 ada di sini? Apakah H2O tidak bisa bergerak ke atas? Gitu? Karena dia 18. Bisa saja gitu ya. Memang pada dasarnya H2O yang ke atas itu bentuknya awan. Jadi dia gas dalam model awan. Di manakah dia? Ya mungkin di sekitar sini gitu ya. Ini juga nggak tahu berapa persisnya jarak antara permukaan laut sampai dengan batas oksigen. Kemudian di sini sudah batas nitrogen. Cuman kita tahu kira-kira pada 5 kilo gitu ya, 5.000 meter. Jadi kalau ada yang suka mendaki gunung sampai ke puncaknya, itu di sekitar 5.000 meter oksigen sudah tipis ya. Udara juga sangat dingin. Sudah sangat dingin. Tapi karena gunung ya, gunung itu kenapa sih kok di gunung itu dingin? Karena dia berada di ketinggian. Dari ketinggian. Ketinggian misalkan di sini ketinggiannya 400 meter itu kira-kira ya sudah cukup dingin gitu. 400 meter itu mungkin kota yang dekat ya kota Pandaan 300-an. Nah, taunya gimana? Taunya silahkan baca di stasiun. Kalau di stasiun di situ misalkan Gubeng plus 5 meter gitu ya. Maka ketinggian stasiun Gubeng itu 5 meter DPR di atas permukaan. Kemudian di situ ada Yogyakarta gitu, stasiun Tugu 130 meter. Maka stasiun Tugu itu letaknya 130 meter DPR. Naik ke atas misalkan Bandung
Stasiun Bandung itu apa? Ada yang dari Bandung? Saya kok lupa. Stasiun Hall, Pak. Ya, Hall. Masa sih? Kan Bandung ada dua, yang baru, kota baru, apa yang lama sama yang baru. Tapi namanya daerah mana? Namanya, kalau Jogja saya apa? Tugu. Kalau Surabaya Gubeng. Kasaturi. Semut. Jakarta Gambir, Senen gitu. Bandung apa? Kiara Condong, Pak. Ada di Kiara Condong tuh yang ekonomi gitu. Satunya lagi Kiara Condong sekarang di ekonomi naiknya dari Kiara Condong. Karena dari stasiun baru ya. Namanya stasiun baru ya. Iya, ya, stasiun baru. Stasiun baru. Stasiun baru. Bandung. Dicek begitu. Stasiun baru. Para 700 ya. Lupa ya. 500 atau 700 lupa. Lupa. 500 mungkin. 500 atau 700. Ya, itu di atas permukaan laut. Jadi kenapa Bandung itu dingin? Karena memang dia di atas. Gitu. Surabaya bisa juga dingin kalau kota Surabaya ini naik gitu. Sampai kita sekitar 500. Gitu. Atau kalau tidak, musimnya dikeselatankan lagi gitu. Jadi jangan-jangan nanti Pulau Jawa pindah ke selatan gitu. Jadi sejajar dengan Australia, dekat dengan kutub selatan, dingin kita. Walaupun katulistiwanya jauh gitu. Tapi nggak bisa berharap kita menikmati Surabaya yang panas karena hanya 2 meter sampai 5 meter di atas permukaan laut. Jadi, ya. Jadi balik lagi ke gas. Gas. Jadi bisa di gas. Gas ketika ditanya bentuknya repot. Bentuknya gas. Karena memang dia tidak beratur. Sama seperti cair gitu. Cair juga tidak punya bentuk. Bentuknya tergantung dari wadah. Demikian juga gas. Bentuknya tergantung dari wadah. Itu secara fisiknya. Tapi kalau bentuk molekul gas, kita mengikuti model ikatan kimia. Misalkan kalau ditanya apa bentuknya NH3, NH3 bentuknya adalah sp3 atau tetrahedra. H2O tetrahedra. Bentuknya segitu. Molekul ya, bentuk molekul. Bentuk wujud gasnya sendiri tergantung dari wadah. Karena dia tergantung dari wadah, maka yang bisa kita ukur di dalam wadah itu adalah volume wadah, tekanan wadah, dan temperatur yang dimunculkan oleh wadah. Nah ini di dalam tabel periodik yang berwarna biru itu adalah wujudnya gas. Jadi di situ ada H, hidrogen, wujudnya gas. Semua gas mulia, jadi helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu wujudnya gas. Kemudian fluoride itu wujudnya gas. Oksigen, nitrogen wujudnya gas. Yang dalam bentuk monoatom. Wujudnya gas. Sedangkan yang lain wujudnya ada yang padat, ada yang cair. Nah, ada beberapa parameter yang diukur untuk gas. Jadi parameter ini penting untuk semua wujud. Yaitu yang pertama adalah tekanan. Jadi tekanan adalah gaya per luas.
tekanan yang ditimbulkan partikel gas pada dinding wadah. Satuannya itu tekanan itu ada Pascal, ada atmosfer. Kalau Pascal itu satuan MKS gitu, Newton per meter, kilogram per meter per detik kuadrat per meter persegi. Karena Newton itu kilogram meter per detik kuadrat. Dan ada juga satuan atmosfer. Pascal, atmosfer. Atmosfer juga kemudian dijabarkan lebih rinci lagi, ada milimeter Hg. Kemudian ada juga torr. Ini satuan Inggris ya, torr. Atmosfer satuan internasional, milimeter Hg, satuan internasional. Ini 1 Pascal, kadang-kadang biasanya Amerika. Satu atmosfer kira-kira 101,325 Pascal. Nah, kita ini di berikutnya, di bab-bab berikutnya kita mulai bicara satuan. Alat untuk mengukur tekanan itu barometer. Jadi kalau di sini saya punya Hg, karena barometer ya. Hg itu logam cair. Wujudnya cair ya, logam tapi cair. Dan sangat-sangat bahaya. Dia punya sifat radioaktif. Termometer itu sekarang jarang yang Hg. Walaupun koefisien muanya bagus, nah termometer semuanya pakai alloy, pakai sensor yang mahal. Jadi semuanya pakai termogan, apalagi musim COVID ini. Setiap masuk ITS diminta untuk screening temperatur pakai termogan. Jadi ini barometer satuannya. Jadi kalau saya masukkan kapiler ke dalam cairan Hg, yaitu merkuri, maka akan naik sampai ketinggiannya tertentu dan ternyata tingginya adalah 76 cm, di mana itu berada pada tekanan 1 atmosfer. Nah, nilai 1 atmosfer itu diukur di atas permukaan laut. 1 atmosfer. Jadi udara 1 atmosfer itu diukur di sini. Kalau di atas gunung, tekanannya tidak 1 atmosfer. Ada 4 variabel yang untuk menggambarkan gas, 4 parameter, yaitu tekanan, volume, temperatur, dan banyaknya gas atau jumlah gas dalam mol. Dan kita kenal hukum Boyle adalah hukum yang mempelajari kaitan antara tekanan dan volume. Hukum Boyle, P berbanding terbalik dengan V, gitu ya. Jadi B berbanding seper V, atau B berbanding terbalik dengan V. Atau dengan kata lain, kalau P dikalikan V, tekanan dikalikan dengan volume konstan. Kemudian ada konsep ini P1, P1. Ini hukum Boyle, kurva hukum Boyle. Ini kadang-kadang keluar ini di mana? Di soal UNAS atau soal SBMPTN, gitu. Kurva ini dulu. Sekarang mungkin karena sudah tahu. Jadi kalau kurvanya P dengan V, sumbu Y-nya P, sumbu X-nya V, maka kurvanya seperti terbalik begitu. Atau kalau sumbunya P versus seper P, maka dia garis lurus karena konstan. Ini contoh gitu ya. Jadi gas klorin, volumenya 946, tekanannya 726. Kemudian berapa tekanannya kalau volumenya turun dan suhunya tetap. Maka menggunakan kesetimbangan P1, P1, P2, P2. P1, V1-nya tahu, P2-nya 154, maka mestinya berbanding terbalik. Maka P2-nya adalah, dan P2-nya adalah tekanannya tinggi sekali. 4.460 mm Hg. Berapa atmosfer ini kira-kira?
Kalau ditanya berapa tekanan dalam satuan atmosfer, maka ini dirubah dalam satuan atmosfer. Jadi 4.460 dibagi 760 mm. Maka diperoleh sekian atmosfer. Nah, kemudian yang kedua itu hukum Charles-Gay-Lussac. Hukum Charles-Gay-Lussac ini berbicara tentang keterkaitan volume dengan temperatur, tekanan dengan temperatur. Ini slide-nya tidak konsisten gitu ya. Yang satu bilang temperatur, satunya bilang suhu. Saya lebih suka pakai temperatur ya. Kemudian sumbu X-nya temperatur itu dalam T besar ya, bukan T kecil. Jadi ada hal-hal yang disepakati gitu ya. Ini disepakati, gitu. Ada kesepakatan. Jadi kalau P besar, ini tekanan, kemudian P besar, ini volume, kemudian T besar, ini temperatur, suhu. Temperatur, saya lebih suka menyebutnya temperatur. Kemudian ada M kecil. Ini jumlah mol atau banyaknya. Ini kesepakatan. Kalau T kecil, ini adalah time, waktu. Nah, kemudian P, tekanan, ini tekanan. Tadi sudah disebutkan, satuannya tekanan, itu kita ngikuti soal. Gitu ya. Boleh bar, ini punyanya orang Amerika ini bar. Atau Pascal, PA. Nah, yang sistem internasional, SI itu biasanya atmosfer. Kecil, atmosfer, tulisannya kecil. Atmosfer kecil. Ada juga milimeter Hg atau sentimeter Hg. Kecil. Kemudian ini milimeter Hg. Orang Eropa kadang-kadang juga. Jadi satuan itu dibagi 3 ya. Jadi orang Eropa, orang Inggris, jadi ada Eropa, ada Inggris. Eropa itu kan Eropa daratan gitu yang besar itu. Kemudian Inggris nggak mau dia disamakan dengan Eropa. Kemudian ada juga Amerika, gitu ya. Orang Amerika kan imigran dari Inggris, ya. Satuannya macam-macam. Sehingga mereka nggak mau sama dengan Inggris, jadi mereka menggunakan satuan sendiri. Jadi ada atmosfer, ada sentimeter Hg, ada milimeter Hg, ada torr. Macam ya. Ini satuan tekanan. Sedangkan satuan volume itu liter ya. Liter ini nama orang. Jadi kalau singkat L besar. Liter nama orang. Kalau misalkan cc, ini sama dengan mililiter. Karena cc itu adalah sentimeter kubik. cc, sentimeter kubik. Sentimeter pangkat 3 ini sama dengan mililiter. Kemudian ada liter, ada lagi. Ini contohnya. Kemudian untuk temperatur ini banyak ini. Temperaturnya ada 3. Tapi umumnya kalau dia begini kita gunakan yang Kelvin. Yang biasanya juga derajat Celcius, kemudian Kelvin. Di dalam SI kita gunakan Kelvin. Di mana Kelvin itu 273 ditambah derajat Celcius. Sedangkan N ini mol. Nah, salah satu hukum yang saya langsung masuk, jadi ada 3 tadi, sudah disebutkan. Yang pertama Boyle. Kemudian ada Charles-Gay-Lussac. Dan yang ketiga ada Avogadro. Ini semua berbicara tentang parameter Boyle, ini parameternya PV. Konstan.
Charles Galusa P sama dengan T. Ini konstan ya, PT. Ini K maksudnya. Kemudian Galusa ini N. Dengan N. Kanan sebanding dengan N. Sehingga kalau kita cek gabungan dari tiga hukum ini, kita peroleh PV sama dengan N T, gitu ya. MT. Di sini ada kesebandingan. Nah, kemudian yang kita rubah menjadi persamaan, yang disebut sebagai persamaan gas ideal, maka kesebandangan ini diganti dengan R, konstanta gas ideal, N, P. Jadi ini dikenal sebagai hukum gas ideal. PV NRT, gas ideal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Oke. Arik kepala Permana ada? Arik kepala Permana? Tidak ada ya? Atau mungkin sudah FRS belum disetujui. Nur Ainis ini juga tidak ada ya? Nur Ainis, ada Nur Ainis? Tidak ada. Halo, Nur Ainis? Nur Ainisania? Tidak ada. Cerita. Hansen, adakah Hansen? Hansen Aderiosa. Baik, ini ada contoh dari ambilkan dari yang biasa kita temuin gitu ya. Supaya enak. Saya punya piston ya, artinya piston mesin, piston begini. Ini piston. Oke. Kemudian ini saya masukin gas. Misalkan gasnya adalah gas pembakar, yaitu apa ya? Oksigen. Oksigen. Masukkan ke sini gas oksigen. Kemudian jumlah yang saya masukkan gas oksigennya kira-kira cukup berapa ini? 8,4 gram. Sini di pistonnya. Kemudian saya masukkan ke sini. Kemudian temperatur yang ditimbulkan
kita jaga temperaturnya supaya tidak naik karena mesin itu tidak boleh tinggi-tinggi temperaturnya supaya tidak banyak kehilangan energi. Ini temperaturnya 20 derajat Celcius. Temperaturnya 20 derajat Celcius. Mesinnya saya gunakan mesin motor aja yang kira-kira mesin motor yang biasa itu 100 cc. 100 cc. Oke. Pertanyaannya, berapa kira-kira tekanan yang ditimbulkan? Tekanan yang ditimbulkan. Saya dari yang sukarelawan, silahkan. Karena semuanya sudah saya centang, artinya sudah, ya kecuali tadi yang saya sebutkan. Saya mulai dari co-hostnya, co-hostnya dulu. Kira-kira berapa tekanan yang ditimbulkan, Yeli? Yeli. Nah, ini ya, 8,4 gram oksigen saya masukkan ke dalam tabung piston gitu ya. Suhu yang ditimbulkan 20 derajat Celcius, volume pistonnya 100 cc. Berapa tekanan yang ditimbulkan? Tadi kalau saya lanjutkan dengan konteksnya di awal, itu langsung pakai hukum gas gabungan. Balik lagi, udah wujud cahaya. Ini. Nah, ya, ini. Ini adalah hukum gas gabungan. Sudah? Ini aja pakai gunakan persamaan ini, jadi PV sama dengan nRT. Yang ditanyakan adalah P. Coba ditampilkan angka sebagai co-host. Oke. Bisa.
Nah, ya, saya kira. Salah juga itu. Kok 16 sih? Iya, O2 berapa? Yang dihitung bukan banyaknya elektron, tapi nomor massa. Massanya kan 16, elektronnya 8. 16 kali 2. 'Molnya kan? Ya kan benar, 8,4 dibagi. Lupa. Jangan dilupakan loh, kamu belum ETS loh. ETS itu bab 1 sampai bab 4 loh. Sampai bab ini, sampai wujud zat. ETS-nya. Jangan dilupakan cara mencari mol. 8,4 gram dibagi MR-nya dia, massa molekul relatif. Ya, mol. Terus N-nya sudah. Sekarang berapa P? Langsung aja. Langsung aja P. Jadi ini kan sudah P sama dengan nRT per V. Sama dengan N-nya. Dari mana itu? Coba saya pengen tahu. Itu. Terus kamu sekarang pakai 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 jangan pakai teks, pakai pensil. Nah, oke. N-nya coba 0,2625.
0,2625. Oke. R-nya berapa? Ya, 0,0821. Wah, kalikan 0,0 ditulisnya 0,0821. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. T-nya berapa? Nggak boleh ditambah. Satuannya Kelvin. Ditambah 273. Ya, kemudian dibagi. Ya, langsung ke liter boleh. Dari 100. Oke, jadi 0, enggak, soalnya satuannya juga salah kamu. Kenapa satuannya pakai Pascal? Oke. Satuannya saja. Pakai 2 digit aja. Satuannya, kenapa pakai? Nah, satuannya kok Pascal? Ini kan N-nya satuannya mol. Coba ditulis. N ini satuannya mol. R satuannya liter atmosfer mol. Liter atmosfer. ATM. Mol min 1. Mol min 1 per mol. Per Kelvin. Oke, sedangkan 293 satuannya Kelvin, 0,1 satuannya liter. Nah, jadi habis enggak gitu satuannya itu? K dengan K dicoret. Liter dengan liter dicoret. Jadi satuannya atmosfer. Oke. Kalau kemudian saya minta satuannya dirubah dalam satuan torr, bisa berapa torr? Satuannya dirubah menjadi torr. TORR. Ya, torr. Berapa? Satu atmosfer berapa torr? Oke. Itu berarti tinggal mengalihkan gitu kan. 63,15 dikalikan 760 sekian torr. Gitu ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada yang belum bisa?
Oke, jangan lupa ya, nanti mengerjakan model-model gini, satuan harus dicantumkan. Bagi saintis gitu ya, itu satuan itu ibarat baju. Jadi kalau ada bilangan, tanpa satuan itu ibaratnya kamu nggak pakai baju, nggak pakai celana gitu ya, tanpa satuan. Karena kan nggak bisa menjumlahkan misalkan 100.000 ditambah dengan 4 durian, ditambah dengan 2 biji apel itu sama dengan berapa? Nggak bisa gitu ya. Kecuali 100.000 dirubah menjadi berapa biji apel ditambah berapa biji durian gitu ya. Atau kalau tidak, satuannya tetap ada satuan biji durian dan biji apel. Maka dirubah biji durian menjadi ribuan dan biji apel menjadi ribuan. Maka satuannya bisa sama. Gitu ya. Jadi penting memahami tentang satuan. Oke, sekarang gantian saya ya. Dan sudah selesai.